orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang dibunuh, mereka nanti akan komplain. Mereka nanti akan membawa siapapun yang membunuh mereka untuk minta keadilan. Untuk minta keadilan. Anda kira selesai di dunia? No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Dimulai dari subuh ini insyaallah dan bulan-bulan selanjutnya, di pekan keempat pertemuan ulun di sini kita akan membahas satu kitab yang berjudul Qisasul Al-Ghaib fil Haditsin Nabawi As-Sahih. Kisah-kisah gaib dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena ini ikut pekanannya Banjarmasin, bahwasanya setiap pekan keempat kitab ini yang kita bahas, maka semua pengajian ulun kita membahas kitab ini untuk pengetahuan bersama berkaitan dengan perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhiril ayat. Alif Lam Mim, kitab ini Al-Qur'anul Karim, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Dan yang pertama kali Allah sebutkan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Imam At-Tabari menyebutkan
Al-ghaibu kullu ma ghaba anka min syai'. Perkara gaib itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa kamu indra, baik itu lihat, dengar, rasa. Dan yang dimaksudkan pada ayat ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah rukun iman. Yang dimaksudkan dengan perkara gaib itu rukun iman. Karena semua rukun iman itu gaib, kecuali Al-Quranul Karim yang ada di hadapan kita. Beriman kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, takdir, semua perkara gaib. Bahkan kalau kemudian kita ingin bahas berkaitan dengan kitab-kitabnya, kitab-kitab sebelum Al-Quran pun bagi kita gaib. Tidak pernah kita melihatnya yang asli, karena memang sudah tidak ada. Entah itu Taurah, entah itu Zabur atau Injil, yang asli sudah tidak ada, karena mereka sudah merubah isinya. Jadi kata Imam At-Tabari, yang dimaksudkan dengan gaib di sana adalah rukun iman itu sendiri. Allah gaib untuk kita, dan inilah hebatnya kaum muslimin. Kita mengimani zat Allah Subhanahu wa taala yang gaib untuk kita. Kalau orang sukses untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka rukun iman sisanya akan jauh lebih mudah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga gaib untuk kita. Tidak ada yang pernah melihat, kecuali mungkin sebagian orang yang Allah berikan karamah kepadanya hingga kemudian dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan untuk dia. Tapi kita berbicara secara umum, walaupun tentunya juga bagian dari keutamaan umat ini adalah kita bisa mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam padahal kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Di dalam tafsir surah ini juga, di awal surah Al-Baqarah ini juga, Imam Ibnu Katsir menyebutkan suatu riwayat seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, apakah ada generasi yang baik setelah generasi kami? Kami hidup bersamamu." Kata Nabi Muhammad, "Ada." Tentunya seorang sahabat yakni bertanya-tanya, ada generasi yang baik setelah mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, "Qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni." Satu kaum yang datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Siapa? Kita semuanya. Maka berbangga dirilah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang kemudian memiliki sifat orang-orang yang bertakwa, beriman kepada perkara yang gaib. Poin berikutnya, jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalau sudah berbicara tentang perkara yang gaib, maka rujukannya harus wahyu. Rujukannya harus wahyu. Entah itu firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kemudian katanya dan katanya. Karena perkaranya tidak bisa kita lihat, perkaranya tidak bisa kita dengar, perkaranya tidak bisa kita rasa. Walaupun tentunya disingkapkan untuk sebagian orang, khususnya para nabi, perkara-perkara gaib. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan kepada beliau azab kubur yang tidak kita dengar. Diperlihatkan pada beliau SAW Jibril berhadapan beliau, para sahabatnya tidak lihat. Diperdengarkan pada beliau SAW suara yang keluar dari langit karena penuhnya isinya, dan yang lainnya tidak mendengar. Walaupun tentunya juga pernah disingkapkan untuk para sahabat perkara yang gaib. Ya, para sahabat juga pernah diperdengarkan kepada mereka rintihan, tangisan, sedihnya mimbar Nabi Muhammad SAW yang beliau tinggalkan. Karena dahulu mimbar Nabi Muhammad itu hanya batang pohon kurma yang dipotong. Pohon kurma potong, beliau berdiri di sana.
Ketika para sahabat Nabi Muhammad membuatkan untuk beliau mimbar yang baru, Nabi Muhammad berpindah dan batang ini menangis. Kala itu para sahabat mendengarkannya. Tapi yang mereka dengarkan adalah rintihan seperti rintihan seekor unta yang sedang melahirkan. Jadi memang ada orang-orang yang khusus disingkapkan untuk mereka, mungkin bahasa orang sekarang itu kasaf, perkara gaib, dan ini harus dengan wahyu. Firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya berkaitan dengan perkara gaib. Maka sikap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, karena terkadang bukan terkadang, karena semuanya rata-rata, karena kita bukan orang-orang yang disingkapkan untuk kita perkara gaib, ia perlu wahyu, maka kita harus mengimaninya saja. Perhatikan dalam Al-Quran dan juga sabda Nabi Muhammad ada ayat-ayat yang muhkamat, maknanya jelas, maknanya satu. Ada juga yang mutasyabihat, maknanya harus diterangkan, maknanya multitafsir. Ayat-ayat yang mutasyabihat, juga sebagian hadis yang juga multitafsir, apalagi berkaitan dengan yang gaib, maka ini harus kita imani. Tapi kalau misalnya dia muhkam, maknanya jelas, satu maknanya, maka kita harus mengamalkannya langsung. Maka ini prinsip Ahlus Sunnah. Ayat yang muhkam maka kita amalkan, ayat yang mutasyabih maka kita imani. Berkaitan dengan perkara gaib yang dimaksudkan tentunya adalah mungkin cerita-cerita yang telah lalu, kemudian juga perkara-perkara di masa datang yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam kitab ini 51 hadis dikumpulkan oleh pengarang Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, 51 hadis berkaitan dengan masa datang. Entah itu hari kiamat, surga neraka dan lain sebagainya. Karena berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang telah lalu ada di karangan beliau yang lain. Maka kita hanya mengimaninya. Karena kita tidak bisa mengindranya, melihatnya, merasanya, mendengarnya. Ini bagian dari perkara yang mutasyabihat, maka cukup mengimaninya. Lain dengan yang muhkam jelas, maknanya satu, tidak multitafsir, maka kita langsung mengamalkannya. Ingat, yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ini semuanya wahyu, karena secara individu beliau tidak tahu perkara gaib. Beliau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hingga kemudian beliau patah giginya di perang Uhud, hingga beliau kemudian codet wajahnya di perang Uhud, hingga kemudian beliau bocor kepalanya di Taif ketika berdakwah. Beliau tidak tahu yang terjadi besok. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Muhammad SAW, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su." Jika aku tahu perkara gaib, sungguh aku akan memperbanyak perbuatan yang baik dan tidak akan menimpaku keburukan. Kalau aku tahu, tapi aku nggak tahu. Makanya beliau tetap perang Uhud, luka. Tetap pergi berdakwah, bocor, dilempar batu. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib yang terjadi besok, yang terjadi pekan depan, yang terjadi bulan depan, dukun. Mau pakai sorban kayak orangnya, mau pakai gamis kayak orangnya, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia lebih hebat dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad nggak tahu. Dan masih ada orang yang seperti ini, dan bodohnya masih ada yang percaya. Karena labelnya ustadz, labelnya syekh, labelnya tuan guru, bahkan mungkin labelnya Habib. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka namanya dukun. Tidak perlu saya lembutkan perkataannya. Yang tidak beriman kafir.
yang mengetahui perkara yang mengaku mengetahui perkara gaib dukun. Tidak perlu dilembutkan dengan paranormal, non muslim, enggak, dukun. Karena itu untuk menghinakan. Kata ini kita munculkan untuk menghinakan. Kenapa kata dukun itu digunakan oleh orang-orang kafirin musyrikin untuk disematkan pada Nabi Muhammad? Karena untuk menghinakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dituduh penyair, dituduh tukang sihir, dituduh dukun. Kenapa? Untuk menghinakan. Nggak ada mereka pakai perkataan lembut paranormal, nggak ada. Perempuan yang menjual dirinya pelacur, nggak ada kemudian dilembutkan, yakni apa itu? PSK, enggak. Karena kata itu dimunculkan agar kita sadar ini perbuatan yang buruk. Orang terkadang segala sesuatunya harus dilembutkan, enggak, belak-belakan aja sebutkan, karena itu untuk menghinakan supaya Anda sadar. Di zaman sampai semodern sekarang masih percaya dukun, masih pergi ke dukun yang tampilannya kayak ustadz. Tidak ada. Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara gaib sampai dikasih tahu. Nabi Ibrahim tidak mengetahui perkara gaib sampai dikasih tahu. Nabi Lut tidak mengetahui perkara gaib sampai dikasih tahu. Nabi Lut ketika datang pada mereka 2 malaikat, dia tahu itu malaikat? Enggak tahu. Sampai mereka berdua mengatakan kami malaikat. Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu itu dia tahu semua ini malaikat? Enggak. Dia sodorkan makanan, tentunya ada yang makan, tidak ada yang kemudian yang mengeluarkan tangannya untuk menyentuh makanan, baru kemudian dikasih tahu kami malaikat. Nabi Muhammad pun demikian. Dikasih tahu baru beliau tahu. Ketika di antara sebab turunnya An-Nas dan Al-Falaq, Nabi Muhammad SAW disihir. Dan beliau tidak tahu di mana buhul itu diletakkan. Karena sihir mesti pakai buhul. Enggak mesti kemudian benang, tali, mesti benda-benda tertentu aneh ditiupkan padanya, yakni mantra-mantra. Untuk zaman sekarang kasusnya seperti tower untuk sebuah sinyal. Misalnya ada anggota keluarga Anda misalnya kena sihir gitu ya, mesti ada buhul di rumah itu yang diletakkan oleh tukang sihir untuk melancarkan sihirnya. Gak mungkin enggak. Mesti ada buhulnya. Nabi Muhammad gak tahu letaknya sampai dikasih tahu. Di sumur itu. Dan beliau minta carikan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting. Perkara gaib ini penting dan kita punya prinsip tentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ulun memberikan contoh dari paling tinggi ya, manusia-manusia sempurna seperti para nabi ya. Malaikat pun tidak tahu perkara gaib. Malaikat maut tidak tahu dia ngapain habis ini. Sampai diperintahkan habis ini kamu cabut nyawa fulan. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Bagaimana kemudian malaikat itu mendatangi seorang nabi dan kemudian dia terperanjat karena ada seorang laki-laki di situ masih hidup. Memangnya kenapa? Saya habis ini diperintahkan untuk mencabut nyawa fulan itu, tapi di kota fulani, bukan di sini. Tapi betul setelah itu totonya diperintahkan kamu mencabut nyawa fulan di kota fulani. Dia nggak tahu. Subhanallah, malaikat saja nggak tahu. Ada orang sok-sokan kemudian mengetahui perkara gaib. Imbah ditakuni, pian tahu perkara gaib ya? Oh tahu aku ustad. Nang di belakang pian tahu apa? Yuk, apalagi? Nah, nang di belakang aja pian gak tahu. Nang di belakang aja pian noleh. Hendak baca nang di depan. Nang datang lebih bodoh lagi. Yang datang lebih bodoh lagi. Walaupun mungkin zaman sekarang prakteknya nggak mendatangi lagi. Semuanya mungkin dengan handphone bisa. Video call bisa. Dukunnya juga modern sekarang. Nggak kayak tampilan dulu tuh, kalau dukun itu lusuh gitu, rambutnya gimbal gitu ya, rumahnya reot miring gitu ya, dan dia kini dia bisa memperbanyak uang, rumahnya reot.
Ada yang datang kemudian meyakini dukun ini bisa memperbanyak uang. Ngapain dia bantu orang? Bikin aja rumah gedong. Rumahnya reot. Ada yang datang, anak memperbanyak duit ya nah. Tapi sekarang sudah keren, modern. Bisa pakai WhatsApp, bisa pakai telepon, bisa pakai SMS. Mendatangi dan bertanya saja kepada dukun yang mengetahui perkara gaib, salat Anda tidak diterima 40 hari. Datang nanya. Tapi kalau datang bertanya meyakini jawabannya, Anda keluar dari Islam. Berat ini. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Man ata arrafan aw kahinan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ini. Anda kira gampang. Padahal mungkin prakteknya cuman betakun lewat handphone aja. Tapi nampian takun ini dukun. Barang siapa yang mendatangi dukun paranormal, orang pintar yang mengaku mengetahui perkara gaib, mereka mengklaim tahu perkara gaib, bertanya kepadanya tentang sesuatu dan membenarkan jawabannya, maka dia telah mengkufuri, menolak semua yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa mengeluarkan kita dari Islam. Hati-hati. Inilah pentingnya belajar. Mun kada belajar, pian kada tahu bagaimana bersikap. Dulu tahun 2015 kalau tidak salah, ulun khutbah Id. Kemudian waktu itu ulun masih tinggal bersama mertua. Begitu pulang, habis salat langsung pulang, tak-taunya rumah mertua ulun di antara yang menjadi korban rumah-rumah yang dibobol kala itu. Rumah-rumah yang dibobol kala itu banyak. Bukan rumah ulun, mertua ulun, tentunya banyak titik. Rupanya memang maling ini merencanakan mana-mana ya. Buhan maling ini menghadangi benar Muhammadiyah lawan NU bergabung. Ada hikmahnya juga, berbeda kadang-kadang tuh pala. Hari ini Muhammadiyah Idul Fitri, nang NU belum lagi. Kadang kau orang mencuntan, kampung masih ramai. Besok nang NU kemudian salat Id, nang Muhammadiyah ada pulang di kampung, kada kau lagi mencuntan, dihadanginya pas diimbai itu hati-hati juga. Besok Idul Fitrinya diimbai buahnya aja. Berarti sunji sebertaan. Mudah-mudahan tidak salah, 2015 kalau nggak salah waktu itu. Muhammadiyah dan NU, dua ormas besar Indonesia, waktu itu Idnya gabung. Sepi kan berarti kan kampung kan sebertaan salat Id. Dibobol. Siap? Yang ingin ulun ceritakan, tentu kita bersedih banyak yang hilang bla bla bla. Bahkan kali itu mertua ulun itu menyiapkan uang untuk beli mobil. Cuman belum sempat disetor, tapi uangnya cukup untuk beli mobil. 100 sekian lah untuk Avanza waktu itu. Hilang semuanya, oke. Yang jadi ujiannya kala itu, yang ulun sadari kala itu ujiannya adalah anggota keluarga kita datang menawari untuk menerawang. Kita datangi kah si fulannya? Ada apa? Ulun mengeonya Acil. Gisana apa Acil? Supaya tahu siapa pelakunya. Oh, ini ujiannya. Duit hilang bisa dicari. Mau 100 kek, mau 200 kek bisa dicari duit. Tinggal kerja dapat. Iman hilang, susah baliknya. Oh, kadang-kadang celaknya. On the spot saya langsung berdakwah. Mungkin ini kami kada percaya aja lah. Duit hilang ke wajah kami cari. Mungkin ini akidah kami hilang ngarannya. Kadang-kadang memang harus on the spot Anda sampaikan, biar orang itu tahu bagaimana prinsip kita, bagaimana keyakinan kita. Dududi kada menawari laginya. Dia dapat hidayah, alhamdulillah. Enggak, tugas kita cuma menyampaikan kok. Kadang-kadang duit hilang kami kau aja mencari insyaallah celeh. Tapi mun akidah hilang ngalih tupang tebulik. Karena Anda menjual akidah. Untuk apa diterawang-terawang? Hilang sudah karena kita sudah berikhtiar. Semua pintu sudah dikunci, sudah digembok.
kemudian di kampung itu ada security-nya, waktu itu mungkin dia lalai. Sudah. Usaha kita mencari sebab iman kita kepada takdir dengan melakukan sebab sudah kita lakukan. Bobol juga, ya sudah, inilah ketentuan Allah. Maka kita membahas hikmahnya apa ya? Apa selama ini kita kurang sedekah? Apa selama ini kita kurang berderma? Jadikan itu bahan. Kenapa ya kok diambil ya? Ya, harus seperti itu. Bukan kemudian sudah harta hilang, iman hilang pula. Nang ngalihnya itu nang menawar ini ya keluarga. Nah itu ngalihnya. Dan tidak 1-2 kali ini terjadi kepada jamaah kita juga. Musibah datang yang menawari untuk berbuat kesyirikan seperti ini ya keluarga. Lalu kada nyaman, lalu teihakan, iya aja. Karena mungkin yang hilang banyak ya. Iya aja. Subhanallah. Yang hilang banyak, akidah Anda hilang juga. Sudahlah. Nah ini. Kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku mengetahui perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari esok, kapan meninggal dan lain sebagainya, dukun. Tidak ada kata lembut untuknya, dukun, untuk kita nistakan, untuk agar semua kita sadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai muqaddimah ya. Untuk yang bersamanya PDF-nya saya sudah share. Perhatikan hadis atau kisah nomor 6. Ada di halaman 28. Sal hadza fima qatalani. Judulnya adalah, untuk kisah ini adalah kisah di antara metode dakwah. Terkadang ada orang menerima kebenaran itu dari cara cerita atau kisah. Dan ingat jamaah, yang disampaikan ke kita sepertiga Al-Quran itu isinya adalah kisah-kisah. Sepertiga Al-Quran berarti kurang lebih 10 juz. Itu isinya cerita tentang umat-umat terdahulu, Nabi dan Rasul dan umatnya, orang saleh terdahulu, atau kemudian orang-orang yang kafir, Qarun, Fir'aun, agar semuanya mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Kala itu tentunya agar Nabi Muhammad mengambil pelajaran. Kita sudah bahas di sini tahun lalu. Ya, kita bahas dulu di sini. Ketika Nabi Muhammad dibully, Nabi Muhammad diejek tiap hari, kena mengenai hati beliau SAW. Karena tiap hari diejek. Allah ceritakan kepada beliau cerita-cerita Nabi sebelum beliau, agar beliau lebih bersabar. Kamu hai Muhammad SAW bukan yang pertama yang kayak gini. Sebelum kamu Nabi dan Rasul ya kayak gini juga, sabar aja. Akhirnya beliau bergembira. Akhirnya beliau sabar untuk menghadapi ujian dakwah. Kenapa? Cerita. Dan yang bercerita ini asdaqul qailin. Ini bukan kemudian fiksi. Allah menceritakan betul-betul cerita yang terjadi di masa lampau. Dan kewajiban kita ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mempercayai semua berita yang Nabi Muhammad bawa. Masuk akal atau tidak, tentang masa lalu, masa sekarang, masa datang. Selama itu hadisnya sahih, sami'na wa ata'na, kullun min indi rabbina. Camkan kaidah ini dalam hati kita semua. Kalau sudah Nabi Muhammad sampaikan, firman Allah pasti sahih, sabda Nabi Muhammad, hadisnya sahih, kami dengarkan, kami taati, semua dari sisi Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala, kami beriman. Karena kayak Isra Mi'raj, itu kan mustahil, nggak masuk akal Isra Mi'raj. Tapi Nabi Muhammad menceritakan, Allah memfirmankan, kami yakin. Gitu seorang muslim. Mekah Palestina itu 1 bulan perjalanan, Pak. Mekah Palestina itu 1 bulan perjalanan standar. Nabi Muhammad cuma 1 malam, bukan lagi Mekah Palestina, langit. Siapa yang bisa percaya? Sebagian yang beriman kala itu pun murtad waktu itu, karena ngukurnya masih pakai akal. Murtad mereka. Tapi tidak untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ketika ditanyakan kepada beliau, disampaikan kepada beliau, hai Abu Bakar, waktu itu belum ada gelar As-Siddiq tuh nih, hai Abu Bakar, teman kamu si Muhammad itu SAW. Dia bilang katanya tadi malam ke Palestina terus ke langit dalam satu malam. Kan aneh. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau Muhammad bawa berita lebih aneh daripada itu, saya percaya. Nah ini makanya namanya As-Siddiq, yang membenarkan, yang mempercayai. Itulah orang yang beriman seharusnya. Kalau diukur pakai akal dulu, pian yang pernah hajian atau pernah umroh, kemudian pernah berjibaku atau berjubel untuk cium Hajar Aswad, mana otak pian? Ngumpulin duit lama, antri lama, begitu pergi berebut cium batu. Nah, kan nggak masuk akal, berebut cium batu. Umar bin Khattab sudah mengatakannya sejak waktu itu. Aku tahu kamu ini cuman batu, tidak ada manfaatnya, tidak ada madaratnya. Kalau bukan saya pernah lihat Rasul menciummu, saya nggak pernah akan cium. Rasul cium, saya cium. Itulah seorang yang beriman. Orang kafir nggak paham, bodoh amat sama mereka. Kan ada tuh orang kafir kemudian ketika melihat kaum muslimin berjubel, kaum muslimin numpuk gitu ya, mereka memberikan saran gimana kalau hajian setahun 2 kali. Ah ini orang bodoh pengen ngasih solusi. Hajian itu bulannya khusus, orang kafir. Haji itu bulannya khusus, Allah sudah tentukan. Syawal, Dzulqa'dah, 13 hari pertama Dzulhijjah. Itulah timingnya. Nggak bisa setahun 2 kali. Nah ini nggak tahu tentang Islam tapi ingin memberikan solusi biar dibilang baik ya. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Perhatikan halaman 28. Ya, cukup insyaallah 15 menit. Yang bersamanya PDF-nya perhatikan, juga yang online dulu sudah share beberapa hari yang lalu PDF-nya. Judulnya adalah Sal hadza fi ma qatalani, tanyalah dia ini karena apa dia membunuhku. Orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang dibunuh, mereka nanti akan komplain. Mereka nanti akan membawa siapapun yang membunuh mereka untuk minta keadilan. Untuk minta keadilan. Anda kira selesai di dunia? No. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, minta halal sekarang. Sebelum datang hari tidak ada manfaat dinar dan dirham. Dan pembunuhan kezaliman yang sangat tinggi. Minta maafnya susah loh, orang udah mati. Bisa kemudian keluarganya memaafkan agar kita kemudian tidak dipancung, kemudian kita bayar denda. Bisa. Di akhirat dia tetap minta haknya. Dan pembunuhan di kita, ya Allah, nyawa di kita ini nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Ulun 4 tahun di Madinah tidak ada hukum pancung 4 tahun. Berarti tidak ada kasus pembunuhan 4 tahun. Dan lu nggak tahu berapa tahun sebelumnya juga, berapa tahun setelahnya juga. 2000 sampai 2004 tidak ada hukum pancung. Berarti tidak ada kasus pembunuhan 4 tahun. Kalau kita ngalih menghitungnya, mana semalam ada, hari ini ada, esok, waduh, gak ada harganya. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, teman bunuh teman. Karena dijulungi handphone bunuh abah, mak. Karena ada harganya nyawa, kenapa? Bodoh tentang agama. Makanya perkara-perkara seperti ini, para dai dan semua pian yang akan belajar setelah ini harus sampaikan ke orang. Karena ini ancaman-ancaman yang mengerikan. Agar kemudian kita tahu bahaya perbuatan-perbuatan tertentu. Kayak tadi malam juga seperti itu kita bahas. Harus disampaikan untuk semua kita agar selalu ingat dan tidak lalai.
Banyak kemudian dosa yang kita lakukan kepada Allah dan juga zalim kita kepada orang. Semua ada hitungannya. Masuk pada bahasan tamhid. Yabhathul maqtulu yaumal qiyamah an qatilihi. Fayatil maqtulu ala hayatihi yauma qutila akhidan biyadihi hatta yuqifahu baina yadayillah. Fayatlu minhu ayyas'alahu fima qatalahu. Orang yang terbunuh di hari kiamat, dia akan mencari pembunuhnya. Kemudian dia akan datang kala itu dalam keadaan ketika dia dibunuh waktu itu ketika di dunia. Ditusuk di sini kah? Ditusuk di leher kah? Dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan bagaimana kala itu dia dibunuh. Dalam keadaan seperti itu dia mengambil, menyeret, menarik tangan orang yang membunuhnya dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menanyakan kepadanya, "Kenapa dia bunuh saya?" Iya. Enggak gampangan. Dosa membunuh keji. Sama seperti dosa berzina, keji. Di antara dosa yang na'udzubillah kalau misalnya seorang pernah melakukan di masa lalu tidak boleh diceritakan. Sekarang sudah taubat misalnya dulu pernah zina. Sekarang sudah taubat misalnya dulu pernah bunuh. Tapi nggak ketahuan. Tapi pernah bunuh orang. Cuman tidak ada penegakan hukum, nggak ketahuan. Sekarang sudah bertobat, tidak boleh diceritakan. Semoga tobat Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama orang itu, urusan Anda belum selesai. Belum lagi kemudian kegelisahan, kesengsaraan, kehimpitan karena dua dosa itu berlanjut. Andanya sudah taubat nih. Andanya sudah taubat. Tapi keburukan dua dosa itu berlanjut. Anda akan terngiang-ngiang selalu. Untuk yang berzina misalnya, Anda taubat. Anda menikah. Setiap kali Anda mendatangi istri Anda pasti ingat kejadian itu. Enggak bisa enggak. Tersiksa hidup Anda. Mau bagaimanapun cara Anda mendatangi istri Anda mesti mirip dengan perzinahan waktu itu. Gimana enggak tersiksa diri ini dengan selalu teringat dosa? Membunuh kurang lebih sama. Seperti membunuh umat manusia, membunuh satu orang ini. Dan di kita tidak ada harganya, na'udzubillah. Berpusut dada terkadang ketika melihat berita itu, ya Allah. Gara-gara perkara yang ringan. Contoh yang tadi, nggak dibelikan handphone. Contoh yang lain, tidak dibelikan sepeda motor. Dibunuhnya abahnya, ya Allah. Mungkin ada yang perkara lebih ringan lagi mungkin daripada itu. Diejek teman, cocoknya. Tidak ada harganya nyawa. Pian di Saudi Arabia mendapatkan orang berkelahi bertampar gin jarang benar. Karena kalau sampai berdarah, wah urusannya panjang. Nggak mati nih, nggak mati. Tapi orang itu Anda pukul berdarah, urusannya panjang. Karena melalui sabda Nabi Muhammad SAW, satu jari ini terluka, itu 10 onta harganya. Mahalnya darah seorang muslim. Satu jari, 10 onta. Onta itu mahal harganya. Mungkin sekarang bisa 20 atau lebih. Yang paling murah mungkin itu. Atau bisa, coba Pan, tolong di googling Pan. Harga onta paling mahal berapa? Kan kalau sapi ada yang mahal juga, sapi limosin kan. Tapi kita yang standar aja. Satu jari. Gimana kalau tangan orang Anda putus? Gimana kalau nyawa orang Anda selesaikan? Mahal luar biasa. Ulun pernah punya kakak kelas. Beliau bercerita temannya satu kelas. Dia orang Cina. Kala itu ada kasus lah kemudian ya dengan admin di Islamic University. Cekcok kemudian dia keluar. Tangan dia masih ketinggalan di kusen. Keluar tapi masih megang kusen. Ditutup dari dalam. Kejepit tangannya. Dan berdarah. Kejepit sampai berdarah itu berarti kan rapat banget ya.
Pian tahu admin kampus itu sampai sujud di hadapan dia, minta maaf, tolong jangan dilaporkan. Karena kalau dilaporkan habis orang ini. Karena kata teman ulun yang lain, kakak kelas juga, dia sebagai penerjemah di pengadilan, kasus-kasus seperti ini, itu hakimnya akan ngomong pada dia, kamu ingin hargai berapa darahmu? Ditawarin, kamu ingin hargai berapa? Pian sambat, saya akan hargai 1 triliun. Enggak bangkrut nih orang. Ditawari. Karena mahal sekali darah seorang muslim. Di kita nggak ada harganya. Dan masih banyak orang mengejek Saudi Arabia ya. Dia nggak sempurna, negara nggak ada yang sempurna. Tapi kebaikan banyak di sana. Berapa Pan? Sampai 50-an. 50 ya? Yang normalnya. Normal 50 juta. 10 berarti 500. Iya, betul ya? Bagaimana matematika saya? Iya kan? 50 kali 10 berapa? 500. 500 juta kelingking Anda luka. 500 juta sini Anda robek sedikit, imbah ditamparnya. Makanya orang di sana tuh misalnya Anda berkelahi itu betul tunjuran ya, ini apa aja, kayak kekanakan kita bahari, begepakan aja. Karena kalau sudah ada yang memulai memukul, luka, yang terluka ini tidak akan membalas. Dilaporkannya ke mahkamah pengadilan, ente selesai. Habis, harta orang tuamu habis. Jadi orang mikir berkali-kali kalau pengen berantem. Yang ada tuh, astagfirullah, sabar tuh bang. Sabar tuh bang. Apalagi misalnya nang menjajak tangan kita nih, kita lagi sembahyang tuh santai sandar lo, tak terjajak lo, nang menjajak ganal, sabar tuh bang, ganal orangnya. Anak melawan nih kita kawan. Anak sangit maganalnya orangnya. Sedikit lagi. Belum mulai nih padahal nih. Oke. Bonus ya, pokoknya pekan keempat bonus ya. Kita sampai matahari tinggi. Sampai siang. Disebutkan dalam hadisnya, perhatikan jamaah sekalian, halaman 28. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا ربي هذا قتلني فيقول الله تعالى فيقول الله له لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang pria datang dengan menggamit, membawa. Bahasa kita tuh mengacak. Bahasa Indonesia menggamit saya juga baru tahu nih kata menggamit. Seorang pria datang dengan menggamit tangan seorang laki-laki, seorang pria, lalu berkata, wahai Rabbku, orang ini yang telah membunuhku. Maka Allah berfirman kepadanya, kenapa engkau membunuhnya? Ingat, ini percakapan yang akan terjadi nanti, dan ini perkara gaib. Allah tahu kenapa orang ini membunuh. Allah tahu. Ini untuk penekanan, bisa untuk memuliakan, bisa untuk menistakan. Allah tahu. Kan mungkin kalian bertanya, ngapain Allah bertanya? Allah tahu semuanya sebenarnya. Ketika malaikat, para pencatat amal kita, lapor kepada Allah Subhanahu, ya Allah, fulan ingin melakukan keburukan. Di antara jalil, malaikat itu tahu sebagian yang kita niatkan. Enggak semua, tapi sebagian. Makanya malaikat ini bisa tahu bahwa ya Allah, hamba-Mu fulan ingin melakukan keburukan. Padahal kata Nabi Muhammad, padahal Allah tahu dia pengen ngapain hamba itu. Allah Maha tahu. Tapi apa kata Allah? Arqibu, awasi saja dia. Tugas kamu mengawasi, catat. Awasi saja dia. Baru kemudian keluar hadits qudsi itu. Jika hambaku berniat melakukan kebaikan, tulis 1 pahala.
jika dia melakukan kebaikan tersebut, tulis 10 pahala. Tapi jika hambaku berniat melakukan keburukan, jangan tulis dulu. Tapi jika dia melakukannya, tulis 1 dosa. Di hadis yang lain dalam Sahihul Jami' kata Nabi Muhammad, 6 jam dia akan menanti hingga kemudian dicatat. Keburukan kita itu baru niat belum dicatat, dilakukan 1, itu pun setelah 6 jam. Itulah kenapa kita harus sholat. Kita yang butuh sama sholat ini, karena jedanya ya cukup untuk kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Tapi tata mau maghrib sawan subuh lebih daripada 6 jam, makanya sholat tahajud. Tapi tata mau subuh ke zuhur lawas juga, makanya sholat duha. Agar jeda 6 jam itu semuanya ketutup, hingga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa di antara waktu itu kita melakukannya. Ini ada orang panggilan azan enggak dia dengarkan, boro-boro kemudian mendatangi. Kita butuh sama salat ini. Orang yang sangat peduli dengan salatnya itu di antara ciri baik imannya. Bahkan terkadang azan belum berkumandang dia sudah mempersiapkan diri dan datang ke masjid, ke musholla. Anda peduli dengan diri Anda akan peduli dengan salat Anda. Itu di antara cirinya. Karena kita yang butuh dengan salat. Karena dikala salatlah di antara zikir dan doa yang Nabi Muhammad ajarkan. Ketika ruku banyak zikir dan doa. Ketika sujud banyak zikirnya. Duduk di antara dua sujud macam-macam Nabi Muhammad ajarkan. Mungkin kita juga beda. Mungkin ada yang subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, ada yang subhana rabbil macam-macam Nabi Muhammad ajarkan. Bahkan untuk sujud aja, untuk sujud Nabi Muhammad ajarkan 9 zikir. Mudah saya tidak salah, ada 9. Doa istiftah macam-macam juga banyak. Karena kemampuan kita beda-beda. Silahkan pilih. Selama hadisnya sahih, silahkan pilih mana yang nyaman untuk Anda. Ada yang doa iftitahnya wajah tuh, ada yang doa iftitahnya Allahumma ba'id baini. Terserah. Nabi Muhammad ajarkan macam-macam. Di antara zikir ketika kita duduk di antara dua sujud apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Pendek. Rabbighfirli. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala waktu duduk itu. Kapan? Ya ketika sholat. Supaya tidak terlewatkan 6 jam. Habis subuh ada isyraq, kemudian di tengah-tengahnya nanti ada yakni salat duha lagi. Antara isya sama subuh ada mungkin Anda salat witir sebelum tidur. Atau ketika Anda subhanallah bangun gitu ya, nonton bola dulu atau salat dulu. Jedanya enggak sampai 6 jam jadi. Wallahu a'lam bishawab. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang pria datang dengan menggamit tangan seorang pria lalu berkata, "Wahai Rabbku, orang ini yang telah membunuhku." Maka Allah berfirman kepadanya, "Kenapa engkau membunuhnya?" Padahal Allah tahu. Maka dia menjawab, "Agar izzah kemuliaan milikmu ya Allah." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya itu milikku." Ini cerita tentang orang yang membunuh orang kafir untuk kalimat Allah la ilaha illallah tegak. Membunuhnya benar. Membunuhnya benar. Kenapa? Karena dia membunuh orang ini di sebuah peperangan agar tegak kalimat la ilaha illallah. Nah, bagian yang kedua nih. Juga datang seorang pria dengan menggamit tangan seorang pria. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya orang ini yang telah membunuhku." Maka Allah berfirman kepadanya, "Kenapa engkau membunuhnya?" Dia menjawab, "Agar izzah milik fulan." Dia membunuh karena bukan lillahi ta'ala. Agar izzah milik fulan. Agar kemuliaan itu milik si fulan, atau miliknya, atau untuk kabilahnya, atau milik sukunya. Dia membunuh karena fanatisme. Dia membunuh karena agar diri yang mulia. Dia membunuh agar nama fulan mulia. Mungkin bodyguard, mungkin tukang pukul. Dia bunuh orang karena supaya
Wali kota anu, gubernur anu, presiden anu mulia, tapi dia harus bunuh orang. Membunuhnya karena fanatisme, bukan lillahi ta'ala. Ini yang nggak benar. Atau untuk diri sendiri bisa, karena untuk kemuliaan dia, izzah dia. Karena kalau tersinggung sedikit nyucuk orang, bukan lillahi ta'ala. Karena membunuh yang benar itu adalah ketika seorang membunuh, maka dia dibunuh. Maka pembunuhan yang kedua ini benar. Qisas. Atau orang itu sudah menikah, berzina, rajam, membunuh, tapi itu benar. Ataupun orang Islam murtad dan kemudian atau tukang sihir diingatkan untuk bertobat, tapi kemudian dia tidak lanjut, bunuh. Maka pembunuhan ini benar. Sama juga dengan orang yang murtad. Jadi 4 hal yang cara membunuh itu benar dalam Islam. Ini enggak. Disebutkan di sini agar izzah milik fulan, maka Allah berfirman sesungguhnya itu bukan milik fulan, maka dia pun mengakui dosanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan di sini, lu langsung skip. Nah, halaman 30 bagian atas. Kita langsung bahas nomor 2, karena bagian pertama itu tentang orang yang berjihad, cara membunuhnya benar. Lalu orang lain datang membawa pembunuh dirinya dengan urat leher yang terus-menerus mengucurkan darah. Karena kondisi dia ketika mati mungkin seperti itu, ditusuk di gulu. Dengan urat leher yang terus-menerus mengucurkan darah, lalu dia berkata, "Wahai Rabbku, tanya orang ini alasan apa dia membunuhku." Maka Allah menanyainya dan dia menjawab agar izzah kemuliaan milik fulan. Maka Allah berfirman sesungguhnya itu bukan milik fulan, maka dia pun mengakui dosanya. Bahwasanya kala itu dia bunuh bukan karena lillahi ta'ala, cara bunuhnya enggak benar. Dari mana kita tahu? Perhatikan keterangan berikut ini. Pembunuh yang ini melakukan pembunuhan dengan dasar kebatilan, entah asabiyah, entah fanatisme golongan, kesukuan, yakni kekerabatan. Keluarga Anda misalnya disambati, Anda merasa tersinggung, yang menyambati Anda bunuh, asabiyah, fanatisme. Pembunuh yang ini melakukan pembunuhan dengan dasar kebatilan. Dia membunuh karena hawa nafsunya atau hawa nafsu orang lain untuk memuliakan Fir'aun di antara para Fir'aun. Ini algojonya Fir'aun. Yang kedua ini, tukang pukulnya atau algojonya Fir'aun, bodyguardnya Fir'aun. Dia bunuh orang demi supaya Fir'aun mulia. Kan dulu seperti itu kan Fir'aun kan, di antara perintahnya pokoknya ada anak laki-laki terlahir babat semua. Dimatiin semua bayi waktu itu. Yang matiin siapa? Fir'aun? Enggak. Pesuruhnya, tapi atas nama Fir'aun. Untuk agar Fir'aun mulia. Atau orang yang keras kepala di antara mereka yang keras kepala. Jadi pengarasannya. Atau untuk memuliakan suatu kabilah atau kabilah yang lain. Nah, fanatisme. Yang demikian ini sesat dalam upayanya dan tidak bertindak dan telah bertindak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penumpahan darah, apalagi korbannya muslim. Sehingga dia mengakui dosa orang yang membunuh. Nah, jamaah, ini bahayanya membunuh. Salah satu di antara begitu bahayanya membunuh. Dimintai pertanggungjawabannya di akhirat sama korbannya. Dan kita tidak bisa mengelak. Loh, buku catatan semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan faedah, belum juga baca cepat di 5 menit terakhir ini. Ibrah dan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata beliau, setiap jiwa para hamba itu terpelihara dan tidak boleh melampauinya dengan tindakan pembunuhan kecuali diizinkan oleh Allah. 4 perkara yang disebutkan tadi. Adapun para mujahid yang menumpahkan darah orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimatullah, mereka diganjar dengan pahala. Karena itu kasusnya peperangan, memang harus kemudian menebas kepala ya.
Orang yang berjihad pun, ini beda nih. Ada orang berjihad betul-betul turun di medan perang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah agar Islam tegak. Itu benar. Tapi ada orang pergi jihad agar dia nanti dikenang sebagai pejuang. Agar dia nanti disebut pemberani. Niatnya udah nggak benar. Disebutkan dalam sebuah hadis, bahkan neraka tempat kembalinya. Pergi jihad loh. Itu perlu mental yang luar biasa pergi jihad itu. Karena Anda face to face dengan orang, pedang, tombak, panah. Kalau mental nggak kuat, para sahabat saja mereka ada kegelisahan ketika mau perang. Makanya Allah berikan mereka ketenangan. Di surah Al-Fatah ayat 4 itu keterangannya. Karena mau perang ini, manusiawi seorang gelisah. Mungkin saya terbunuh, istri di rumah, anak di rumah. Subhanallah, gelisah. Allah turunkan ketenangan hingga kepada mereka yakni berperang. Manusia, tapi dengan niat yang salah selesai. Bayangkan bagaimana hebatnya iblis. Karena puncak dari amal soleh kita itu berjuang di medan perang, berjihad di jalan Allah, itu puncak. Puncak keimanan. Tetap diganggu sama iblis. Niatnya harus dia rusak. Supaya dikenang sebagai pejuang, supaya diketahui dia pemberani, dia bunuh banyak orang, niatnya rusak. Dapat pahala? No. Ini sudah kada berjihad, niat rusak, parah. Ya Allah, wallah alam bisa. Lanjut ya, dikit lagi, sudah makin terang ya. Pendapat yang benar adalah bahwa jika seorang pembunuh bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala, maka taubatnya diterima. Para jumhur salaf dan semua ahlus sunnah telah membawa apa yang muncul berkenaan dengan keabadian para pembunuh di dalam neraka adalah berlebih-lebihan. Karena kalau orang bertaubat, kemudian telah ditegakkan kisos untuknya, maka Allah mengampuni. Katakanlah seorang membunuh orang lain, besar dosanya, tapi di hari kiamat yang terbunuh minta haknya diberikan. Mungkin dia masuk neraka, tapi ingat dia bukan pelaku kesyirikan. Mungkin di nerakanya lama, tapi dia akan dikembalikan ke surga. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Tapi beda kalau orang itu meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi. Enggak ngebunuh, tapi percaya dukun. Itu pun cuma lewat handphone. Mati Anda, waduh, mengerikan. Karena orang kalau dosanya levelnya di bawah syirik, kemungkinan diampuni sangat luas, apapun dosanya. Tapi di bawah syirik, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sudah syirik sampai mati belum bertaubat, Anda selesai. Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Kalau sampai mati orang itu nggak bertaubat. Tapi Allah mengampuni maduna dzalik, dosa-dosa yang levelnya di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi kemungkinan diampuninya masih sangat luas. Kemudian, dan mereka menyatakan taubat seorang pembunuh benar sebagaimana yang lainnya. Allah menerima taubatnya dan orang yang dia bunuh akan mendapatkan haknya. Mungkin dia membunuh di umur 20-an, di umur 30-an tersadar, 40, 50, 60 jadi orang saleh. Banyak kebaikannya, bisa jadi kebaikannya diambil yang terbunuh. Bisa jadi kemudian dia masuk neraka dulu. Tapi Allah Maha Pengampun karena dia dosanya bukan syirik. Toh kemudian dia telah menunaikan yakni hak orang yang terzalim. Wallahu a'lam bishawab. Kesahihan itu ditunjukkan oleh penerimaan taubat oleh Rabb yang Maha Perkasa atas taubat pembunuh 100 nyawa. Nah ini di antara dalil penguatnya. Bahwasanya orang yang membunuh disebutkan sampai 100 nyawa, tapi kala itu kemudian dia bertobat. Allah terima taubatnya. Urusan dengan orang-orang yang terbunuh harus diselesaikan memang. Harus diselesaikan. Maka ada terkadang orang itu menjadi orang yang pailit,
Kenapa? Karena di akhirat semua kebaikannya diambil oleh orang-orang yang selama ini dia zalimi, termasuk di antaranya yang dia bunuh. Kata Nabi Muhammad SAW, "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wahai para sahabatku, kata Nabi Muhammad, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu wahai Rasul, yang tidak punya perkakas, enggak punya uang, enggak punya harta, bangkrutlah itu namanya wahai Rasul. Tak tahu yang kata Nabi Muhammad, bukan itu maksud beliau. Al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa syatama wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Orang yang bangkrut itu orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala salatnya, zakatnya, puasanya, semua pahala dia bawa. Tapi ketika di dunia dia pernah caci maki orang, dia pernah pukul orang, dia pernah ngambil harta orang, dia pernah tumpahkan darah orang. Kata Nabi Muhammad, "Fayu'tu hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih." Maka orang ini yang terzalimi akan diberikan kepadanya kebaikan orang ini yang menzalimi, ditransfer. Fa in faniyat hasanatu, dan jika kebaikan orang yang menzalimi ini habis, turihat min khotoyahum, maka akan diberikan kepadanya keburukan, kesalahan, dosa orang-orang yang terzalimi. Habis kita. Faturiha finnar, dan kemudian dia dijebloskan di api neraka karena kebaikannya habis. Kebaikan habis, hutang masih banyak harus dibayar, keburukan orang ditimpakan pula. Kenapa? Zalim. Jangan jadi orang yang bangkrut ya. Kemudian juga penerimaan atas taubat orang-orang murtad yang ketika dalam keadaan murtad dia menumpahkan darah sebagian kaum muslimin, tapi kemudian dia bertaubat, Allah terima. Hitungan antar makhluk tetap akan ditegakkan ya. Ibnu Abbas telah menentang lalu bermazhab bahwa seorang muslim tidak ada taubat baginya jika menumpahkan darah yang diharamkan setelah dia masuk Islam. Ayat yang muncul yang menunjukkan penerimaan taubat adalah pembunuhan terhadap ahli syirik yang mereka itu menumpahkan darah haram sebelum mereka masuk Islam. Yang benar adalah apa yang kami ajukan di awal. Ibnu Abbas di antara yang cukup keras pendapatnya, yang ngebunuh nggak ada ampun. Tapi tentunya pendapat jumhur yang kita pegangi, jumhur sahabat yang lain, bahwasanya orang itu membunuh sekalipun bertaubat dia, Allah akan ampuni karena dosanya levelnya di bawah syirik. Tapi hak orang yang terzalimi harus dia kasih. Tetap akan ditegakkan, yakni kisos. Dan ini terjadinya jamaah. Kisos ini terjadinya adalah di kontoroh. Kontoroh itu ujungnya sirat. Sirat itu jembatan antara surga neraka. Ujungnya itu namanya kontoroh. Setelah kontoroh surga. Di kontoroh inilah kemudian ditegakkan kisos antara anak Adam. Anda sudah melewati jembatan loh. Melewati jembatan itu sangat susah. Tergantung amal masing-masing. Kata Nabi Muhammad, ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang melewatinya secepat orang menunggang kuda, seperti orang berlari, seperti orang jalan, ada yang merangkak. Kalau merangkak kan berarti lambat. Kalau lambat kan berarti sangat mungkin terkais oleh kalalib, kalub, gancok-gancok yang siap untuk mengais orang yang lewatnya lambat. Anda sudah melewatinya nih. Anda sudah sampai ujung kontoroh. Sampai sana tak taunya ditegakkan hukum. Anda zalim sama orang tua, bukan zalim durhaka, zalim sama istri, zalim sama suami, zalim sama anak, zalim sama teman. Selesai. Kerugian demi kerugian kalau kita berbuat kezaliman. Terakhir, gambaran pada hamba yang menuntut hak-haknya dari orang-orang yang menzaliminya di akhirat ada di hadis ini, di mana seorang korban pembunuhan datang membawa pembunuhnya menghadap kepada Rabb-Nya yang Maha Perkasa untuk memohon kepadanya sudi kiranya mengambilkan haknya darinya. Dibawa semuanya. Tanya, ya Allah, kenapa dia bunuh saya? Kalau pembunuhannya berdasarkan kebatilan, dia minta haknya. Dan semua orang nanti akan egois ya. Ya, kadeda berelaan kadeda. Berelaan lah baharilah Anda, kadeda.
Kamu zalim sama saya, sini kebaikan. Habis kebaikanmu, nih keburukan saya. Kada ada berelaan itu di dunia, dan itu mun Idul Fitri berelaan ya. Oh kada ya, nyoba hutang banyak, nyoba berelaan rawan. Jadi hati-hati ya, mun berelaan Idul Fitri itulah berelaan kita aja. Nah itu perlu didetail. Ini berelaan apa nih? Berelaan pang seperti orang rawa hutangnya banyak. Bayari dulu berelaan. Oke, ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang buruk yang dengannya kemudian kita mungkin menzalimi orang lain yang naudzubillah nanti mungkin berakhir yakni keniscayaan untuk kita di akhirat. Kalau ada yang punya salah sekarang kepada orang-orang sekitar kita, selesaikan sekarang. Jangan sampai nanti mati dulu baru kemudian kita menyesal. Selesaikan sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.